Assalamualaikum, tabik pun nabik tabik. Hari ini kita mau cawa-cawa sama Mas Riko. Ya, Aku bacain dulu ya CV-nya Mas Riko. Ini ambil dari Wikipedia. Ganteng fotonya, Mas. Jadi nama Mas Riko halo. lengkapnya Riko Menoza Sarudin Zainal Pagar Alam atau Ya, biasa dikenal sebagai Riko Menoza SZP. Mas Riko lahir 30 Agustus 1971. Jadi beda 9 ya, tahun sama aku. Mas ya, juga pernah menjabat bupati di Lampung Selatan dan sekarang kerja pengembang perumahan ya. ya, Terus juga wakil ketua Golkar, ketua Pemuda Pancasila, ketua Lampung Say, dan banyak kegiatan sosial lainnya. Mas Riko, mungkin uniknya salah satu keunikan Mas Riko, Mas Riko ini anak dari Om Syahrudin Pamanda Syahrudin Zainal Abidin Pagar Alam yang juga Gubernur Lampung dan juga cucu dari Datuk Zainal Abidin Pagar Alam yang juga pendiri ya, dan Gubernur Lampung. Nah, sekarang Ara ada beberapa pertanyaan sama Mas yang Ara udah juga kirim. Ini ya, buat pertanyaan ini supaya karena Ara kalau ngobrol nanti kelamaan, jadi harus mengingatkan diri juga sama pertanyaan ini. ya, Em, kita ngobrol tentang Om Udin ya, Mas, karena Om ya, Udin ulang tahun. ya. Pertanyaan Ara pertama ke Mas Riko, ini judulnya sepupu yang kepo ini pengen tahu aja. Apa sih Mas Ya. earliest memory Mas gitu tentang Om Udin? Yang ini ya, ter, terbayang ya. Iya dari Mas Yang kecil pasti yang sih, pertama banget. kalau sampai dengan hari ini di usia saya sudah setengah abad, yang pasti orangnya galak, galak, Masa sih Mas? tegas, Mhm. tegas. Kemudian kalau ngomong tuh harus diikutin, saklek. Kira-kira begitu. Pokoknya apa yang disampaikan itu mesti dilaksanain. Mesti dilaksanakan ya Mas. Artinya, ya, artinya itu memang benar-benar pesan yang ya harga mati deh kira-kira. Yang terbaik yang sudah dipikirin nama Om Yang Udin dan terbaik. ya ini Ya, yang terbaik ya, ya. Jadi kayak ini ya Mas ya betul. kayak sistem komando di rumah tuh ya Mas. Ya, persis. Apalagi saya anak paling tua kan, pasti Iya betul. papa semuanya ya sebagai orang kedua setelah mama yang diajak bicara, tempat untuk melampiaskan segala macam lah, Iya. melampiaskan apa yang dia inginkan untuk penerusnya nanti, yang diajarkan, apa yang dia tidak suka, itu semua di langsung diinikan ke saya, dipraktekannya ke saya. Jadi Mas itu dari kecil memang sudah kayak di kader gitu ya Mas ya untuk punya tanggung Ya, jawab bisa lebih dibilang gitu dari seperti di kader. adik-adik kan. Ya, ya, Itu berat nggak sih Mas untuk Mas sendiri? ya, awalnya ya berat lah, Pernah sampai berat. nangis Artinya Mas? ya, ya biasa kalau nangis mah. Kalau nangis laki-laki biasa. Iya nggak apa-apa Kita boleh dong ya. kita dihukum, dihukum ya biasa lah. Zaman dulu kan nggak ada ininya, nggak main jewer-jeweran macam-macam lah. Kalau Ampun. ketahuan ngerokok, disuruh ngerokoknya satu bungkus. Oh iya kalau itu ya emang ya. Kayaknya orang tua zaman Ini dulu tuh namanya kayak gitu. laki-laki kan, ketahuan ngerokok, ngerokoknya satu bungkus. Ketahuan Umur berapa bolos, tuh Mas ketahuan ngerokok? SMP. SMP. Ya, SMP. Ya, pada saat papa di Lampung, Mm-mm. yang banyak pelajaran yang saya dapetin waktu papa Kapolres, 2 kali Kapolres di Lampung, Lampung Selatan, kemudian di Bandar Lampung. Jadi langsung kepada cerita kali ya, Pak. Pada saat Mm-mm. itu Iya saya, Mas kan pindah-pindah. Mas lahir di mana ya, ya Mas? ya, papa sejak tugas, pas saya awal mulai masuk sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, kemudian menjalani sekolah dasar itu di Jakarta. Oh jadi Mas sampai lahir kelas sampai. sampai kelas 5 di Jakarta, sampai kelas 5 SD. Jadi Mas di kira-kira mana tuh Mas di Jakartanya Mas? di Kebon Jeruk, di Oh bukan di komplek Kampung DPR. Duri. Oh ya, Kampung Duri sebelum sekolah itu mungkin usia 2-3 tahun sampai 4 tahun kali ya. Jadi Mas lahirnya Tapi di kalau Kampung sudah, Duri dong. iya, ya, di Oh Kampung di Duri rumah yang di dekat Tuan Muara Johan dulu, dong. dekat dekat rel kereta itu kan. Ih,
Jadi kan ada Iya, dengar dari Om Udin, ternyata waktu hmm, Puan, kan waktu Datu Jenal sakit, atau Puan Johan kan pulang ke Lampung. Jadi ya, rumahnya tukeran. Om Udin iya, iya, iya. ambil Kampung Duri, atau Puan Heeh. ambil rumah Mendut sama rumah mana lagi gitu. Pokoknya 2 rumah Oh, dapat di Lampung. Mendut yang di Jakarta juga? Bukan Jalan Mendut yang di Rawalau. Oh, oke, oke, ya, 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 Jadi itu rumah Om Udin, tempat Ara ya. lahir. Ternyata Mas lahir Oh, di rumah Tuan Johan. Jadi kita tukeran ya. oh gitu ya. Iya, Iya iya, iya. ternyata. Kalau itu kita nggak terlalu ngerekam tuh pas lahir rumahnya di mana. Iya, Yang pasti sih iyalah dia, namanya kita kalau bayi. nggak salah, kalau lahir masih di daerah Ampasit, di daerah Cideng, Ra. Oh, Di Cideng jalan, lagi. Nggak iya, tahu di tuh Ara. waktu pas lahir itu kalau nggak salah dibawanya di rumah Datu yang di jalan itu loh, terusan dari Wisma Lampung itu, yang depan rumah sakit Oh, Tarakan, Tarakan, ya mungkin di Tarakan. situ ya. Ya. Ya, Oke, oke. karena Ya, masih ada sih karena foto-fotonya kecil pindah-pindah. sama sepupu-sepupu, sama Neni, sama Reza Heeh. Itu di 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 Cideng, rumah di Tarakan persisnya, Tarakan. di Jalan Masih Tarakan, ada rumah Tarakan. itu, Mas. Masih, tapi sekarang sudah berubah. Di daerah situ sudah bukan perumahan ya, mungkin banyak pertokoan nih, bisnis ya. Hmm, heeh. Rumah sakit Tarakannya masih ada persis di depan situ. Hmm, ya deket rumah Mm, Tante Eti semua ya di situ, Datu Iya, Mulyadi juga kalau nggak salah. ya. Dulu ternyata banyak keluarga kita memang dari dulu merantau ya, Mas. Jadi Mas ini kan juga Mm, nih pengalaman merantaunya pindah-pindah. Itu kemana aja mm. Mas? Dari Jakarta terus Dari kemana aja? Jakarta, Sekolah di mana sewaktu aja? sewaktu dari Jakarta pas mau naik kelas 6, Papa dapat tugas setelah sekolah di sekolah Sespim, Sesko dulu namanya, Sesko Pol, Sesko Mhm. Pol di Lembang. Dapat tugas pertama kali keluar Jakarta tuh ke Palembang, Sumsel. Palembang. Jadi waktu itu ikut pindah juga, pertama kali pindah dari keluar Jakarta itu ke Palembang, Hmm, masuk di perumahan polisi di Pakris, Kenten. Sekarang udah jauh lebih bagus daripada dulu. Dulu masih jalannya tanah, naik mobil juga masih 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 jalan tanah, gimana sih? Masih kalau hujan Itu blok Om itu Udin jadi jalannya. apa di situ waktu itu, Mas? Pertama kali pindah ke Sumsel, ke Palembang, jadi dan Satlantas Dan Sumbaksel. Jadi Sumbaksel pada saat itu masih 5 provinsi, dari mulai Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Jambi, Bengkulu, dan sekarang Bangka Belitung ya. oh, Masih oh. di bawah Papa dulu. Makanya ya Papa jadi kepala satuan lalu lintas yang ikut menandatangani STNK itu, semua STNK kendaraan bermotor yang ada di 5 provinsi itu tanda tangannya Papa. Ada nama Om Udin ya? Iya, ada tanda tangan Papa. Mm-mm. Jadi sampai dengan hari ini masih digunakan itu plat-plat nomor. Kalau nomor plat merah, Mm-mm. kalau di Lampung kan ada AZ, ada BZ, ada DZ, ada macam-macam Z deh. Itu Wah, diambil Raja Z-nya nggak dari ngerti loh Mas yang mana? begituan tuh Mas. Iya, itu Hmm. diinisiasi Papa pada saat dan Satlantas. Kalau nggak salah Z-nya diambil dari nama Datu, dari nama Pagar Alam, Wow, awal mulanya. oh gitu, keren banget Iya, ya. Ternyata gitu sejarahnya. Oh jadi iya, kalau mobil kan dulu. dinas itu di belakangnya itu ada AZ, Ya, Z gitu. ya. Oh, Terutama yang saya tahu sampai dengan hari ini di Lampung masih digunakan kan AZ, BZ, kemudian kalau di wow. Lampung Selatan sendiri DZ, terus kalau di Lampung Tengah kan F ya, Mm-mm. F kalau Lampung Tengah dan Metro kalau nggak salah FZ gitu loh. FZ. Jadi Kok Z-nya itu ya untuk Z-nya dikasih dulu untuk Datu Zainal. nama Datu Zainal diambil. Wow, Karena keren ini banget. inisial Z-nya gitu loh. Sampai hari ini Iya. masih digunakan. Itu mungkin banyak, termasuk polisi sendiri banyak yang nggak tahu sampai dengan hari Oh, ini. ini sejarah Iya, banget ya Mas ya. iya, Dan itu semoga cerita jadi papa kayak begitu. doa ya orang pakai plat itu ternyata bawa nama Datu ya. Iya. Alhamdulillah. Termasuk juga dalam hal pengurutan kendaraan, nomor-nomor itu juga disusun, ditertibkan pada saat papa di dan Satlantas itu kan dulu Hmm, masih acak tuh. Sekarang kan kalau kepala dua, kalau nggak salah, kalau kepala hmm, seri 2 4 angka itu pasti kendaraan sekelas minibus. Jadi pasti diawali dari dua, kecuali nomor ini ya, nomor cantik lah kira-kira. Kalau nomor itu hmm, kan hmm. acak ya, dia bisa ada 3 angka, 2 angka nomor pilihan. Tapi kalau yang umum, kalau dulu sewaktu masih tertib,
diawalin kalau misalnya BE depannya 2, itu pasti depan 2 itu kendaraan kendaraan minibus roda 4 tapi yang jenisnya minibus Mas tahu gitu. semua ini apa diajarin waktu kecil itu? Waktu Om Ya Budi dengar, jabat? kan kita dengar ngerekam apa yang Buset. disampaikan, ya kita juga ikut ikut ngerekam juga Iya. di otak. Jadi terekam Kadang di papa suka kepala ya, cerita, Mas ya? rekam di kepala. Wah, keren, keren. Kalau mobil-mobil Jeep SUV itu kepala satu. Oh, Iya, jadi Mas tuh dari kecil kalau ngeliat mobil ngerti ya apa maksudnya gitu, tahu, plat-plat. tahu. Karena tuh ya nggak mudeng aja, nggak ngaruh. Oh, Mungkin banyak ya orang juga yang nggak ngerti ya, Mas, yang kayak gini ya. iya, Iya. banyak. Saya kira banyak. Ya, termasuk polisi umum sendiri sampai dengan hari ini, saya sangat yakin dan percaya, apalagi kalau bukan memang dia, kan polisi kan macam-macam kecabangannya. Kalau kayak tentara Mm-mm. ada infanteri, ada seni segala macam. Kalau polisi kan juga termasuk, kan karena papa kan orang banyak ambil kejuruan di lalu lintas. Nggak pernah Mm-mm. papa yang polisi-polisi apa di bagian reserse ngurus-ngurus perkara, nggak apa bagian polisinya yang lebih banyak selama tugasnya di polisi berseragam uniform, jadi ya lalu lintas, kemudian samapta, Ini kemudian ini ya yang tentang nomor-nomor ini sama belakang ada Z itu apa yang di lima lalu lima lintas kota ini ya, Mas? Atau 5 provinsi ya. lima Waktu provinsi menjabat ya? ya, karena memang tanggung jawabnya meliputi itu ya, kebetulan juga dipercaya sama pimpinan polisi di wilayah Sumbaksel, ya artinya banyak Mm-mm. ide-ide yang papa pada saat itu munculkan, ya termasuk tadi saya sampaikan arah itu ada Iya, apa pengaturan betul. nomor-nomor urut kendaraan supaya lebih mudah diidentifikasi Iya, gitu. iya. Hebat kemudian. Nah, Mas tadi dari Palembang terus kemana tuh Mas pindah? Ya, papa sekian tahun di Palembang jadi dan sat lantas, kemudian berpindah tugas masuk ke Lampung. Hmm, Jadi saya kelas 6 SD tamat di Palembang, masuk SMP 1 kelas 1, pindah ke SMP swasta di Palembang, SMP Xaverius Kamboja. mm-mm. Kelas 2 naik kelas 2 SMP-nya pindah baru masuk ke Lampung, Di mana tuh pulang Mas kampung. sekolah? Di Lampung. Heeh. Di Lampung dari Palembang Xaverius pindah Lampung Xaverius Pahoman. Oh, Severus Pauman. Jadi langsung Ya. naik kelas 2 ya, nggak pakai Naik kelas ngulang-ngulang. 2-nya masuknya di Xaverius Pahoman. Saverius Pahoman itu di mana ya Mas Yang kalau yang di di Jalan Cendana, di Pahoman dekat yang di stadion. belakang SD Sebelah, Teladan? sebelahnya Teladan ya. Sampai hari ini masih Oh, berdiri iya di situ betul-betul. sekolahnya. Karena pikir di situ SD doang, ada SMP juga ya. SD di sampingnya, yang di Jalan Juandanya. Oh, Kalau ini yang di atasnya kan tembus belakang depan. mm-mm. Mas kalau pas Mas kan Mas lahir di Jakarta, udah gitu Hmm. kita ke Palembang. Terus ini pertama kali Hmm. Mas tinggal di Lampung ya, Di Lampung. Ya, pulang kampung, pulang pulang tiup ya. ke Lampung ketemu Itu apa Datu. tuh perasaan Mas pertama pulang ke Lampung? Mas tahu nggak sih Ya, kalau Mas tuh orang Lampung saat itu tahu, tahu kan kita sebelum daripada itu kan juga sering dibawa sering papa pulang ya? lebaran kan. Kita kan dulu rutin waktu papa di Jakarta beberapa tahun, enggak setiap tahun sih. Pada kesempatan-kesempatan tertentu kan kita kumpul di Lampung. Iya ya, selalu Termasuk ya. waktu di Palembang pun dibawa papa ke Lampung. Mm-mm. Karena kadang-kadang waktu papa dinas di Palembang, termasuk di Jakarta, kalau ke Lampung bawa oleh-oleh. Pernah kita ingat pada saat itu masih Mm-mm. rumah Datuk di Raden Intan, Mm-mm. pada malam Lebaran itu, puasa terakhir, papa bawa petasan, petasan panjang itu. Petasannya ya Kira bawa bukan petasan, empe-empe atau bawa bukan petasan. tewan. Ya kalau polisi oleh-olehnya kan aneh-aneh. Bawa petasan itu, petasannya petasan hasil inilah, hasil hasil tangkapan petasan-petasan yang nggak punya izin gitu kira-kira. Ordinary of record. Iya, dibawa ke Lampung, dipasang di situ di rumah Datuk. Hmm, seru. Bagus Berapa petasannya. banget petasannya? Hah? Panjangnya Bagus. bermeter-meter. Oh, Itu udah tanya kayak sepupu-sepupu yang di Lampung pasti masih pada ingat. Pada satu malam hari raya kita selesai puasa, mm-mm. pada ngidupin petasan yang dibawa papa dari Tangerang. Kalau nggak salah papa masih di Jakarta, di dinas di Tangerang, di Mm-mm. Polres Tangerang. Mas, waktu Mas pulang ke Lampung itu, Datu masih ada? Waktu Mas mulai sekolah di Masih, Lampung. masih dong, Masih Datuk. ya?
Datu nggak ada kan tahun 89 waktu saya masuk di Magelang, masih lagi sekolah pendidikan Wow. Jadi Mas ekonomi itu di sekolah di Magelang. Lampung itu Datu ya masih ada ya Mas? Masih ada. Banyak dong ya Datu Mas masih. kenangan nama Datu. Banyak kalau Datu kan kalau hari weekend, malam Sabtu, malam Minggu itu biasa. Kalau acaranya pasti ke nasi itu, oh nasi ke itu pasar ayam di Teluk kan, pasti Pasar ngajaknya ke Kangkung ya? situ dia. Pasar ayam dulu Oh, namanya pasar pasar ayam ayam. ya. Oh, nggak Iya, tahu Ara. kan beberapa kali pindah ada pasar Mambo lah, pasar apa, Iya, tapi ya iya betul lokasinya di pasar situ-situ Mambo. aja. Mm-mm, mm-mm, Lalu itu mm-mm. Terus Mas waktu kalau itu weekend. rumahnya di itu rumah dinas yang di deket Polres itu bukan Polresta apa di mana? Sebelumnya, iya sesudahnya ya, tapi sebelum waktu awal Papa pertama kali masuk ke Lampung, karena Mm-mm, tugasnya di Polres Lampung Selatan, kan rumahnya belum ada rumah dinas dulu. Lampung Selatan kan kan mm-mm. Polres lamanya di jalan itu di Polsek Teluk Betung Selatan di belakangnya sekolah Taman Siswa itu loh, Tamsis. Oh, orang nggak tahu, kurang tahu orang. Dulu kita rumahnya di Garuntang di Komplek Besi Baja, tetanggaan sama Om Oh, Indra. sama Om Tamrin. Ya, itu kita ninggalin rumahnya Om Tamrin yang di Hook itu. Iya loh, Ara ingetnya tuh Ara waktu kecil ke sana loh. Iya Iya, betul kan. Ara tuh tanya mau Mudin. Om, kata Ara dulu kan Ara suka tuh ke rumah Om Udin tuh di mana? Depan rumah Om Indra bukan kata Ara. Bukan atau Mudin Om kan Wangi, dapat rumah dinas Wangison. depan Kapolres. Tapi Ara ingetnya di Wengison, bener kok. Iya, kita Dia di waktu kecil Wangison suka ke dulu. situ. Di Wangison dulu. Habis itu berapa tahun Papa masuk ke Kapolresta Bandar Lampung baru pindah ke itu di Jalan MT Ke, Haryono ya, rumah dinas depan ya. Polresta. Mm-mm. Mm-mm. Itu Mas terus SMA di mana Mas? SMA di Jakarta, Al Azhar. Oh, Balik lagi kayak SD. balik lagi ke Jakarta. Jadi Mm-mm. Mas cuma di Lampung 2 tahun. 2 tahun sampai lulus SMP pindah lagi ke Jakarta. Apa sih Mas rasanya pindah-pindah gitu Mas kan harus adaptasi lagi, teman baru lagi. Ya fun aja sih karena kita nambah teman. Ya resikonya kita menyesuaikan dengan lingkungan, Iya, menyesuaikan dengan teman-teman yang baru, itu sulit nggak itu bagi aja. Mas? Pada saat itu sih kita nggak ada yang sulit sih rasanya, bisa menyesuaikan sih. Mungkin Mas termasuk yang anak gaul gitu kali nggak Mas? Setengah ya boleh dibilang karena Alhamdulillah. Mudah ya nggak Mas ya katro bergaul nggak ya. katro-katro amat sih, yang pasti kan waktu di Palembang juga masih suka ke Jakarta gitu loh. Mm-mm, mm. Mm-mm. Iya. Tapi Nah enjoy lah terus semuanya dilaluin. em, Mas waktu Mas kecil-kecil nih dulu di Hmm. Lampung apa di Palembang tuh paling sering tuh diajak Om Udin kemana sih jalan-jalannya? Kalau Waktu weekend gitu. waktu di Jakarta ya, yang paling Mm-mm. banyak waktu pada saat masa-masa kecil tuh paling sering yang teringat tuh masa-masa diajaknya ke macam-macam. Kalau pada saat weekend ke Taman Ria dulu ada Taman Ria remaja di Senayan, Aduh jadul ada Taman Ria, ketahuan umur ya, ini. ada Taman Ria satu lagi yang di sana di Monas, Jakarta Fair. Dulu kita itulah hiburannya belum ada mall, Naik kuda-kudaan mau paling ya begitu. Mas ya. Ya macam-macam di Taman Ria Senayan remaja itu naik kereta-keretaan kan, terus main tembak-tembakan yang air itu, pistol Oh, air. iya, iya, iya. Ya kayak di film-film Amerika yang lama-lama itu kan. Iya, Yang betul. terkenal sih main kereta-keretaan, Yang terus mancing-mancing ikan apa bebek ya gitu ya, Mas ya. mancing, Di sini terus yang masih banyak lempar tuh Mas, masih sering lempar kayak panah, gitu. dapat dapat Iya, hadiah iya, macam-macam kan. Terus iya, juga fun ada yang gitu ya. bom-bom kar. Mm-mm. Termasuk sering diajak Ancol juga. Ke Ancol. Ancol kan banyak permainan selain berenang di Ancol kan, ada Mm-mm. kolam arus segala macam kan. Dulu Itu Om belum ada Udin biasanya Dufan di ikut sana, berenang juga nggak? ikut berenang. Ikut fun Pada juga saat ya. pada saat-saat tertentu kita ya ikut berenang lah, nggak mungkin kita ditinggalin berenang sendiri. Tante Uli Ikut juga berenang. berenang. Oh, enggak, mama enggak. Dia Hmm. lebih banyak enggaknya. Oh, oke. Tapi Om Papa Udin ikut berenang, ya. kalau di Ancol kita diajak Ancol biasanya ngabisan waktunya pada saat weekend nginepnya di itu di cottage Pondok Putri Duyung itu, Ra. Oh, Ya kan? seru-seru ya. Mm-mm. Iya kan itu memang tempat inilah salah satu
destinasi lah pada zaman dulu kan, Ara nginepnya di nggak tahu kota, Mas, Ara kan anak kampung di Lampung, tinggalnya di komplek Unila nikmatin. baru dibangun lagi masih hutan. Ya itu sekedar sekedar informasi Iya, ngulang tapi itu tempat wisata terkenal ya zaman zaman cottage dulu. itu ya sampai Iya, sekarang ya. Mas, tapi kalau Pondok di Lampung Kuning. Mas jalan-jalan di mana tuh? Pernah inget nggak? Apa ke Pasir Putih atau kemana? Ya sekali-sekali lah kalau Pasir Putih, nggak yang rutin tiap bulan itu nggak, paling Enggak ya. sekali 2 kali paling. Iya itu pun juga ya ampun memang dari dulu tempat hiburannya kurang ya, paling ke laut itu aja Ke sih. laut, iya. Kita ke laut, Ya kalau nggak ke ke tempat laut itu loh itu Mas. pun Pasir Tempat Putih. tempat makan yang bisa mancing ikan itu Mas, yang langsung bisa dimasak ikan kita gitu-gitu Di, paling ya. di mana di Jakarta ya? Di Lampung. Di Lampung di mana? Oh di sana Ara di arah inget, Natar itu nggak salah ya. iya kayak arah Natar sama Arah arah, arah ke airport kan sebelah kanan ya masih ada iya, sampai hari ini paling iya indah, betul. Ara paling lupa indah. namanya itu apa ya. Kalau yang di Jakarta yang tempat kita makan juga sering di Lembur Kuring itu di sekarang posisinya di Senayan City itu kan dulu tempat makan ikan dekat lapangan golf itu tempat Mas makan itu ikan itu dulu. ngelihat Jakarta itu berubah ya Mas ya dari Mas kecil, Wah mungkin berubah. berubah banget ya Mas. Tapi ada beberapa tempat yang sampai hari ini belum berubah posisinya ya seperti tempat sekolah saya sendiri kan dulu Masjid Agung Al Azhar ya dari dulu posisinya di Itu. situ Masjid Agungnya lebih lebih megah lah. Terus Heeh. ya memang kita besarnya di daerah Senayan dan sekitarnya kan kita tinggal di Kebun Jeruk, hari-hari sekolah Heeh. di Al Azhar di Kebayoran pasti melintasi Senayan. Hang Tuah itu tidak banyak mengalami perubahan tapi ya lebih lebih padat lah sekarang lebih banyak Ada nggak tempat yang kendaraan. Mas dulu sering datengin waktu kecil dan masih ada gitu? Ya itu, oh yang masih ada sudah nggak ada sih. Yang Ragusa taman Mas, ya Ragusa remaja kan itu masih ada ya? apa itu? Ragusa es krim. Oh iya, Es Italia masih ada, betul masih ada itu Es Iya, Italia iya, di jadul dekatnya banget. Istiqlal. Benar-benar itu masih tempat tempat ini juga itu tempat favorit juga. Iya, Mama setiap kita ke Jakarta pasti Ragusa Mm-mm. sama bakmi itu Ya, di pasar apa Mas? Pasar baru ya? pasar Bakmi dekat yang pasar kelinci. baru, ya, ya. Ragusa terus tempat Datuk kalau ke Jakarta pasti dia salah satu destinasi makannya Pecenongan. Cenongan. Pecenongan makan nasi seafood itu deh, seafood Kepiting segala ya macam kesukaan kepiting, Datu kerang. ya. Kemudian tempat yang biasa juga kalau jemput sekolah kadang-kadang diajak Atu juga karena dulu kan termasuk sedikit makan yang apa menunya menu itu buffet ada di Fix Viking. Hmm, Ada restoran di jalan dekat jalan Teluk Betung dekat Grand Indonesia sekarang. Nama restorannya Fix Viking. Itu ya nama-nama restoran yang dulu sering kita diajak lah cucu-cucu sama sama Atu sama sama Datu. Datu ya. Itu Kadang-kadang Datu nggak juga terlupa masih ya sering Mas. jemput sekolah. Kita berapa kali Oh, kita masih teringat waktu zamannya SD. Saya kan satu sekolah sama Reza, sama Dino. mm-mm. Kadang-kadang kita sering dapat izin pulang duluan. Ikut datang ke sekolah. Ya dengan alasannya ngada-ngada. Kadang-kadang mau kemana. Kita lumayan satu pelajaran sudah dijemput duluan, lebih pulang lebih awal. Seneng aja ya Mas. Senang aja, Datu juga senang aja udah nunggu di mobil. Hmm. Mas, kalau yang more fun itu mana? Datu apa Mudin? Ya pada saat itu kan Datu lah ya kakek ya. Kakek kan Datu pasti kan salah satu memanjakan. penghibur. Iya, penghibur papa juga. Dan juga kan Mhm. kadang ya papa kan juga pengen nenengin Datu pada saat itu kan. Jadi ya Iya, iya. kita sebagai orang yang ikut di apa disodor-sodorin lah kira-kira ngeladenin Datu Mm. main gaple segala macam kita Kalau tidur Mas sama misalnya Datu. minta sesuatu, Mas lebih mudah minta ke Datu apa ke Om? Ya, karena Datu pada saat itu orangnya juga sudah ini ya. Tapi kan waktu itu kan waktu kita misalkan Datu sudah dalam posisi sudah sakit, artinya ya Hmm. kita juga nggak terlalu membebani Datuk dengan hal-hal yang seperti itu. Oh, Kalau urusan cucu-cucu yang minta baik ya, meminta Mas. beli beli membeli sih ngomongnya ke Atu lah. Atu Ya, kan itu. kalau ke supermarket bawa keranjang geredekan itu nggak mungkin satu, paling nggak dua tiga penuh semua itu. Ngambil barang apa aja ya nggak pernah ini Atu tuh. Nggak Boleh pernah aja ngitung semua ya, tuh. Mas. Jadi Tahu kalau tahu aku bayar shopping aja semua ikut dikasih. ya, Mas. Oh, semua ikut belanja. Waduh, Semua ikut masukin ke keranjang.
Itu hiburan anak kecil zaman dulu, begitu aja udah happy ya, Mas, Iya, ya? salah Ikut satunya belanja itu ya. barang yang nggak bisa kita dapetin sama orang tua, kita nebengin cepat atuh. Lucu. Mas, waktu itu, em, Mas kan tadi udah cerita nih, Om Udin tuh galak, tegas ya, Hmm. nggak bisa dilawan. Terus selain itu apa tuh, Mas? Ara dari kecil nih ya, yang Ara denger kan, Nah, Mas kan sama Ara kan beda jauh ya. Jadi kalau kita ketemu, itu kan beda kan, Mas duduk sebelah mana, Ara duduk sebelah mana. Tapi yang Ara denger nah, itu dari Ara kecil, Mas itu semua sekeluarga Om Udin tuh, Om Udin tuh disiplin banget sama pakaian. Iya nggak sih, Mas? iya, iya, Mas katanya dulu karena gosipnya itu nggak boleh pakai jeans ya, dari kecil. enggak lah. Kalau masalah hal-hal itu enggak lah. Itu gosip. Jadi kalau Yang kalau dari pasti, kecil tuh yang Ara taunya pasti sampai itu harus pakai sampai kerah, harus nggak boleh pakai enggak, jeans gitu loh. Aturan enggak, Om Udin itu. enggak ada sama sekali kalau intervensi masalah hal-hal kayak gitu mah enggak lah. Oh, Yang pasti yang memang baik dan rasanya itu sampai hari ini memang mm-mm. tidak ada hal yang bisa digoyahkan ya masalah disiplin itu. Disiplin bangun tidur, disiplin sebelum tidur, apa yang dilakuin sebelum tidur, ganti baju piyama, sengantuk-ngantuk apapun harus ganti baju tidur, Oh ya sikat gigi Allah. sebelum Mm-mm, tidur. mm-mm, mm-mm. Jadi memang hal-hal itu melekat sampai Aturan-aturan itu ya. Mm-mm. sampai hari ini pun memang hal yang memang positif dan itu banyak manfaatnya, bukannya disiplin ditanamkan hanya hal yang enggak gitu, mengada-ngada enggak. Mm-mm. Oh jadi kalau baju itu cuma ini dong gosip. Enggak lah, gosip. Dari Yang kecil pasti tidurnya dengernya pakai baju gitu tidur loh. lah, pakai piyama lah kira-kira. Kita Hmm, nggak pernah tidur pakai baju yang baju tadi main malam kita luar pakai. ya. Iya, Mm-mm. nggak bisa Harus sengantuk-ngantuk ganti. apapun dimarahin kalau nggak pakai baju tidur, pakai baju piyama. Dan juga Disiplin itu ya. ya banyak manfaatnya kan, memang kita dari Hmm. luar kita nggak tahu Iya betul bakteri betul. segala macam kan. Iya betul. Iya. Oh, Iya. Oh gitu. Nah kan baru tahu nih Ara juga berarti itu bohong yang dulu-dulu. Kayaknya siapa yang ngasih mm-mm. tahu ya. Tapi ya gitu deh beredar gitu deh. Pokoknya Om Udin tuh disiplin banget Hoax gitu sama itu. baju. Nah, Ya mungkin yang enggak nggak lah. tahu gitu ya. Iya, Kalau bagi Ara Om Udin itu lucu dan kocak. Ya karena mungkin ponakan ya Mas. Om Udin kan gak iya, galak-galak ke kita kan. Ngelucu-ngelucu aja Om Udin. Nah, kalau kepemimpinan tadi Mas sudah cerita sedikit ya Om Udin kerja. ya, Mas ada beban gak sih dari kecil gitu Mas jadi anak dan cucu gubernur Lampung? ya beban ada. Artinya beban satu satu tanggung jawab yang besar. Ya karena termasuk itu doktrinnya Papa. Kamu anak tua, kamu harus apa istilahnya ya bolak-balik papa kasih perumpamaan masih terngiang-ngiang sampai sekarang Mm, tidak ada seorang ayah yang berhasil tuh mendidik anaknya harus melebihi ayahnya. Contohnya Pak Harto katanya. Pak Harto dulu bapaknya petani tapi Pak Harto anaknya jadi presiden. Nah, kira-kira begitu. Aku juga mikir kalau anaknya Pak Harto berarti nggak jadi presiden, berarti dia termasuk yang nggak berhasil melebihi orang tuanya. Nah, kemarin ya papa pun senang, ya enak aja ngomongnya. Dulu apa Datuk jadi gubernur, sekarang papa sudah bisa melebihi gubernur, bahkan gubernur plus gubernur jenderal katanya. mm. Dulu Datuk nggak pakai jenderal, papa gubernur jenderal. Sekarang apalagi papa sudah pernah dipercaya jadi duta besar. Artinya ada 2 poin plus dibanding Datuk sebelumnya menjabat. Nah, artinya ini kan juga merupakan tanggung jawab yang besar buat saya, penerus ya. Ya ini bukannya ambisi, artinya kan kita dicambuk untuk bagaimana bisa Lebih baik minimal lagi, lebih sama baik atau ya. syukur bisa melebihi gitu loh. Kan ukurannya itu, Ra. Tapi berat banget ya Mas ya. Berat, berat. Maksudnya Artinya kan kan ya memang, standarnya itu tinggi banget ya gitu ya. kan tapi kan mungkin bisa kita kita wujudkan dengan cara lain kan artinya kan ukuran keberhasilan kan nggak selalu harus dengan jabatan gitu kan, Ra. Artinya Iya. ya tadi itu kan sebagai perumpamaan yang memang Mm-mm. terjadi faktanya hari ini seperti itu ya kita menjadi satu dorongan yang tekad yang kuat lah Iya. gitu loh. Kan misalnya nih, Ara aja di rumah, mama papa misalnya dua-dua master kan, lulusannya kan. Terus kita aja yang Hmm. anak-anaknya yang master baru Ara, yang lain belum. Udah itu Ya, kalau Ara harus ya. melebihi kan berarti Ara harus PhD ya. Sampai sekarang aja belum PhD, itu gimana ya Mas? Nah, kalau ngomong masalah Nggak eh, susah ini. gelar gelar di pendidikan ya artinya syukur Mm-mm. alhamdulillah
sudah plus Oh iya satu betul. dari papa kan, Mm. dari Om Budin adik-adik kan aku dokter sendiri Andes yang ya. ini kan gitu loh. Walaupun Mm-mm. papa kan title-nya kan eh, sarjana hukum, sarjana polisian, ya artinya kan itu kan udah sarjana plus Iya, iya. master Mas di kan berarti Amerika. abis SMA Al Azhar. Udah itu Mas kuliah di Mhm. mana tuh Mas? SMA Al-Azhar, kemudian lulusnya di Bandung karena waktu itu papa sempat tugas lagi di Bandung Mm-mm. sebelum jadi kepala lalu lintas, wakil sekretaris dulu istilahnya, Sesdit Lantas Polda Jabar. Mm-mm. Jadi lulus di Bandung, SMA 5 dulu, langsung masuk Akabri, Oh, Akpol. langsung Magelang ya Mas ya? Ya, Magelang pada saat Hmm. pendidikan Magelang, pendidikan basis itu kan awalnya 6 bulan kan. enam Mm-mm. bulan itu dengar kabar Datu meninggal nggak ada itu ya waktu lagi Waktu pendidikan. di Magelang. Mm-mm. Papa kirim orang ke sana, kasih kabar, kasih cuplikan koran, Datu udah nggak ada ya sempat sempat sedih juga di Ya saat down lagi ya. Mm-mm. lagi nggak ada hubungan sama dunia luar kan kita di basis kan nggak boleh terima segala macam ini kita benar-benar pengosongan Hmm. pikiran kan gitu pas Mas di waktu itu masuk ke Magelang Pol itu permintaan Om Udin apa Mas memang ingin permintaan sendiri karena memang dulu kan memang ya mau ya? senang memang kita sudah didoktrin dari awal untuk begitu Iya, Mas pengen ngikutin jadi karirnya polisi. Om juga ya. Iya. Jadi Mas tahu kan ngerti semua jenjang-jenjang polisian, tugasnya itu udah tahu ya Mas dari kecil ya. Oh, dari kecil begitu Iya. yang ditemuin yang diajarin yang bang lingkungannya seperti itu. Hmm. Mas, habis dari Magelang terus Mas kemana? Ke Semarang kan di Akpol pencabangannya kan setelah 6 bulan kan ke akademi Semarang. masing-masing polisi kan di Semarang. Mm-mm. Terus setelah nggak selesai pendidikan di Semarang tahun 90 Mhm. lanjutin kuliah di Bandung di Parahyangan, Oh di Unpar ya. Mas ngambil apa waktu itu? Unpar Parahyangan, Mm. ngambil ekonomi studi Oh, pembangunan, mm-mm. jurusan studi pembangunan. Oh Ya sama sama untung Master Aras untung tadi. tahun terakhir masih bisa masuk kuliah di situ. Waktu itu Mm. papa tugasnya di Palembang nggak salah. Sudah menjadi kepala kepolisian kota besar di kota Palembang. Mm-mm. Itu Mas pas Tapi enak. kuliah kayak gitu Mas di ini nggak sih? Ada ajudan gitu-gitu nggak sih jagain? Oh enggak lah, Enggak ya? kita udah mandiri lah. Dulu ya zaman waktu masih SMA aja sudah pertama kali sekolah pisah sama orang tua ya sudah biasa tinggal sendiri, kita mengurus segala macam keperluan sendiri. Artinya ya itu menjadikan satu pembelajaran juga sebagai anak tua Mm-mm. yang dilatih karena kita juga memang diminta untuk mandiri ya, ya sampai dengan hari ini ada manfaatnya juga ternyata Itu juga yang dilatih mandiri sejak dini. mungkin buat lebih mudah waktu Mas merantau ke mana ke Ya, Inggris ya, persis, ke Amerika persis, ya. persis. Mm-mm, ya. Ya, persis. Ya kita, ya walaupun ada homesick lah namanya mustahil lah kalau nggak ada rasa rasa kangen sama rumah, sama orang tua, Mm-mm, sama mm-mm. keluarga kan. Tapi tetap aja kalau kita sudah biasa ya, yang lain aja bisa, masa kita nggak bisa kan? Kalau bayangan Ara anak pejabat itu sama anak apalagi anak dari cucu gubernur gitu ya orang hebat banget di Lampung. Ara pikir Mas itu semuanya dilayanin gitu loh Mas. Terus banyak ajudan gitu. Nggak. Dari dulu kita dilatih papa nggak pernah nikmatin apa ya, seperti yang tadi Ara sampaikan. Artinya justru Enggak ya pada ternyata saat ya. papa, pada saat papa ngejabat kita jauh di luar daripada lingkaran jabatannya papa. Hmm, Cuman pada saat liburan kita ada waktu untuk ketemu dengan orang tua pada saat Lebaran, kumpul keluarga ya kita mm-mm. pulang ke Palembang, kita kumpul semuanya di sana, kita menyempatkan waktu buka puasa bersama, Lebaran, sholat Id bersama dengan staf-stafnya Papa, Jadi kemudian memang malah dikenalin dengan staf-staf dari lain. muda tuh udah mandiri ya Mas. Iya, ya terutama Iya, saya anak tua kan pasti iya. kita dan juga Papa membuat karena memang menggambarkan tujuan berikut untuk sekolahnya di satu kota ya tidak pindah-pindah tugas mengikuti orang tua terus mulai dari Mm-mm. SMA ya sudah Sendiri. di Jakarta ya kebetulan karena
memang Jakarta sudah banyak saudara, sudah banyak kawan kan, Iya, bukan hal yang baru gitu loh. iya. Mas kan tahu banget nih Om Udin. Terus Mas juga sampai besar kan mengenal Datu. Dari karakter Om Udin sama Datu gitu Mas, apa tuh Mas yang ada misalnya kesamaan di antara mereka berdua itu? Yang pasti orangnya disiplin, tadi udah singgung, Heeh, heeh. sama-sama disiplin. Yang satu disiplin militer, yang satu Datuk juga walaupun nggak tahu persis bagaimana Datuk sekolah mendapatkan kedisiplinannya, tapi ya kelihatan orangnya tegas, pegang komitmen, kalau ngomong A, nggak bisa berubah, kira-kira begitu. Heeh, heeh. Yang pasti ya disiplin itu dalam hal termasuk tepat waktu itu. Kalau misalnya kita berangkat jam 7 benar. Oh gitu Kalau ya jam Mas. 7 udah lewat, jam Pernah 7 nggak kurang Mas, lewat, Mas malah. terlambat gitu? Terus, Ya, awal-awal sih pernah. Jam 7 terlambat jadi ditegur, dijewer, di ditegur, segala macam. oh alah. Iya ya. Jadi disiplin itu kunci yang penting ya Mas. Kita Iya, memang mudah disiplin. ngomongnya ya disiplin, tapi kan melakukannya kan Mm-mm. Ya, butuh mesti perlu perjuangan perlu juga. perlu waktu, perlu kebiasaan. Apalagi zaman sekarang, Mas. Kadang ngelihat handphone aja tau-tau nggak Ya, kerasa waktu. Nanti nonton Netflix aja banyak banget filmnya. ya, termasuk disiplin juga dalam penampilan, Pak. Artinya, Iya, ya. ya, kan dari Rapi ya, Mas. penampilan pun orang bisa melihat gimana identitasnya, kan dia kan bisa kebaca, mulai rambut, penampilan, mulai kerapihan kuku, kan Mas pernah nggak berpakaian. seumur hidup Mas gondrong gitu? Gondrong nggak pernah. Oh, Cuman miara buntut pernah lah di zaman SMP itu kan. kan gondrong. Nah, tapi kan buat Nah juga gondrongnya ya. cuma diumpetin di. Itu Nah, ketahuan nggak mau Mudin? itu juga kalau nggak ketahuan, ya nggak apa-apa kalau cuma Nggak apa-apa buntut-buntut kan? aja kan. Justru justru kita lebih takut kalau di sekolah suka razia, razia rambut. Namanya anak muda ya, Mas. Lagi kan sekolahnya sekolah sekolah swasta, iya kan di sekolah Mm-mm. swasta kan lebih strict ketimbang sekolah negeri, dan alhamdulillah ada manfaatnya juga sejak awal dulu papa nyekolahin kita di sekolah swasta walaupun Mm-mm. bukan sekolah muslim ya, sekolah Mm-mm. Katolik, tapi ya kita tidak melihat ke sana, tapi kita mengambil mengambil disiplin yang Disiplinnya ya. diterapkan Iya ya, Mas. Ini kepada anak unik juga didiknya. ya. Mas di Saverius, habis itu di Al-Azhar ya, Mas? Mm-mm. Ya Iya, karena unik. memang basicnya dia ngajar Mm-mm, mm-mm. kan, syukurnya kan kelas 1 sampai kelas 3 SD di Al Azhar, sampai kelas 5 baru pindah ke Palembang, sudah dapat basicnya, sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa Ngaji belajar semua. ya Mm-mm. ngaji, ya sudah tahu belajar tauhid segala macam kan, basicnya di Al Azhar, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4 itu. Mm-mm. Masuk lagi SMA baru belajar bahasa Arab, kan di Al Azhar SMA-nya ada bahasa Arab dulu. Mas bisa dong Mas Arab. Dulu, sekarang udah lupa lah. Karena Udah nggak lupa ya dipakai ya, Mas. bahasa-bahasa begitu kan, kalau nggak dipraktekin, iya. Mas, yang Om Udin paling suka apa tuh? Makanan atau apa? Apa hal-hal gitu dari Hal. karakter seseorang yang Om Udin paling Nah, suka gitu misalnya. Oh, ini orang hebat nih, orang ini hmm, bagus nih. Gitu apa tuh biasanya yang ya dipilih Om Udin? sama lah, sama dengan orang pada umumnya. Kalau orang itu bisa menyelesaikan tugas Dengan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan waktu, sesuai dengan apa yang disampaikan, itu itu baru dia menjadi ya. kepuasan tersendiri. Iya, apalagi kita menyelesaikan lebih awal dari target yang sudah diberikan. Punya Hmm. inisiatif. Nah, itu yang berulang kali terngiang-ngiang apa yang selalu Papa sampaikan, punya ide, punya inovasi, Tapi kalau nggak kebanyakan boleh. ide, Om Udin suka nggak tuh? Kebanyakan Suka ide. justru, Oh, justru yang pasti suka ya. Papa suka sama orang-orang yang nakal. Oh, Karena orang nakal itu pasti punya kreatif. kelebihan. Punya Oh. kelebihan, punya ide, banyak ide. Tapi Papa pun bergaul dengan stafnya, dengan kawan-kawan yang selevel, mungkin dengan termasuk dengan pimpinannya. Lebih senang Mm-mm. ketemu dengan orang-orang yang nakal, karena ya orang yang nakal itu pasti punya kelebihan, Papa ngomongnya, punya satu nilai tambah daripada orang-orang yang rata-rata air, yang pinter tuh nggak jadi ukuran gitu loh.
Oh gitu ya. Iya, Iya, iya. karena yang pinter tuh ya kadang-kadang kalau nasib memang nggak bagus, ya banyak yang latar belakang sekolahnya apa latar belakang pekerjaannya ya rata-rata air aja. Mm-mm, Sebaliknya mm-mm. orang yang nakal, ya termasuk papa sendiri dulu kan yang diceritain bolak-balik. Saya nggak pintar tapi ya nggak pernah paling belakang, tukang nyontek segala macam. Tapi ya karirnya berjalan lebih daripada kawan-kawan yang setara gitu kira-kira. Yang cerita lucu Om Udin itu waktu Om bawa mobil Datu kalau nggak salah ke Metro ya Mas. Yang mau Iya, pakai seragam juga kalau nggak salah ya. pakai seragam ya. Karena juga dengar ceritanya ya. Cerita itu. Tapi emang saudara Ya, kita itu banyak yang unik-unik dan lucu-lucu ya Mas. Tapi kayak iya, anak ya, Datu aja kan banyak tuh yang hebat-hebat. Om Diding profesor ya kan. ya, Om Acat sekprof ya terakhir itu ya. Atau sekda bukan. ya. Apa ya? Terakhir kepala dinas, Kepala kepala dinas. dinas, Sekda Kota Bandar Lampung ya di Mm-mm. jabatan eselon eselon 2, Mm-mm. eselon Wah, 2 Ai B. itu atlet kan internasional. Terus Ya, Dewan gitu ya Mas ya. Om Indra tuh orang DPRD. segen banget lah kalau udah nyebut nama Om Indra ya udah beres urusan ya kan. Jadi anak Termasuk Datu anggota DPR banyak. juga Om Indah dulu. Oh, Om Indra juga ya dari Golkar ya Mas ya. Pernah anggota DPR dari Golkar ya. Mm-mm, mm-mm. Ya partai yang Kalau ada dulu Om kan memang Udin Golkar. sama Om Acat PDI ya. Iya, Papa Oh dulu PDI, baru Om Acat jadi ketua kota Bandar Lampung. iya jadi beda-beda partai ya kakak adik tapi ya Sama-sama PDI. Om Papa oh PDI Lampung, Provinsi, Om Acat PDI Kota Bandar Lampung, Om Indra ketuanya. tapi dari Golkar dulu ya. Golkar dulu waktu pas Mm-mm, pada saat ini jadi anggota DPRD Golkar, DPRD mm-mm. Lampung dari fraksi Partai Golkar waktu zaman Orde Baru. Iya, ini udah hampir berapa jam ya? Dulu lebih banget. Nah, Ara tanya lagi ya, lanjutin Ya, yang ya, teladan Om Udin tadi disiplin ya, yang Mas juga udah ya. ceritain. Yang Om suka nih, misalnya makanan, baju, tempat jalan-jalan tuh apa tuh Mas? Makanan, ya terus terang makanan yang paling suka nomor satu makanan coklat, manis. Ara kan Itu pasti suka itu. coklat. Coklat, minum hot coklat, termasuk waktu di Kroasia itu kalau nyari kafe pasti pertama hot coklat, yang manis-manis lah. Oh, gitu. Kemudian roti, Kalau every kue-kue cake every gitu suka juga. every kind of cake, every kind of cake yang manis tuh suka pasti, nggak ada cerita nggak suka. Di samping ya minumnya apa apa kalau di gelas tuh di meja makan disiapin dua dua gelas gede itu air putih sama teh, itu pasti tuh setiap bangun tidur minumnya apa apa termasuk banyak, itu yang jadi nolong Oh, salah satu plus. kayaknya pada awet muda juga ya. Maksudnya Om Udin gitu, Mas Riko juga pada awet muda. Apa karena banyak minum Ya, ya? salah satu yang membuat awet muda pendapat saya juga itu nggak ngerokok juga. Oh, nggak ngerokok itu dari juga ya? dari dari muda papa juga nggak ngerokok, jadi ketimbang saudara-saudaranya adik-adik kakaknya yang memang Mm-mm, kebiasaan merokok ya harusnya lebih sehat ya, namanya kan mm-mm, kita mm-mm. paru-paru merokok kan, Sama suka itu juga olahraga mungkin ya. Mas Riko kan lari itu ya, suka ya. ya. Olahraga Iya, kayaknya hampir semua anak Datu olahraga deh ya. suka ya. Cuman ada yang rutin ada Mas aja yang beda nggak sama Ara rutin. 9 tahun, kayaknya penampakan udah sama. Ini dong, Masa ya. udah, aduh, harus banyak Iya, minum apalagi hawa olahraga. dingin mesti diatur tuh, ya susah juga mau keluar dingin kalau nggak makan lapar ya. Terus hujan terus, anginnya kenceng, aduh. Hujan terus ya. Mesti ada Akhirnya buat bakso. kebakar lemak, mesti ada treadmill di dalam rumah ya. Itu loh Mas, disiplinnya tuh kayaknya Ara tuh nggak sanggup kayak orang sini. Mau sedingin apa, segelap apa, sehujan apa, kan mereka tetap lari tuh Mas. Ya, Ara itu sih kagak disiplin itu deh. juga salah satu yang bisa Nggak diterapin tuh, Kak. sanggup Mas. Ya, Nggak ya. ada meler nanti. Ngusin langsung. Kayaknya belum belum bisa deh yang kayak gitu tuh ya. Agak berat ya. Mesti cari kawan yang Iya. satu jalan. Karena paling carinya yang di dalam gedung yang ada heater kan. Kayak berenang kan ada Oh ya, heater. Zumba gitu kan. Yang di dalam-dalam oh gedung. ya, Tapi kalau yang lari di luar tuh kan banyak tuh orang sini ya. Hebat. ya.
Nah, Mas, yang terakhir nih, karena waktunya juga udah dari tadi kita udah ngobrol ya sebelum Hmm, direkam. ya, Harapan dan doa Mas untuk ultah Om Udin nih minggu apa bulan depan. yang pasti harapannya buat Papa tentu ya bersyukur di usia yang tidak muda, di usia yang ke-76 tahun, Papa sudah berkumpul semua dengan keluarga besar yang ada di Jakarta, yang ada di Lampung. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Papa tugas di Eropa Timur, kita di Lampung. Nah, Oh, artinya kan hal-hal ini didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papa masih diberikan kesehatan, ya walaupun dengan batasan-batasan yang tentu berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, tetapi ya sepanjang masih bisa diberikan, ya masih enak makan, masih oh, bisa tertawa, bisa berkumpul, ini suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang tua khususnya Papa di hari ulang tahun yang 76. iya. Jadi alhamdulillah Hmm. sekarang berkumpul semua ya, Mas ya dan Om masih Oh iya, sehat. Alhamdulillah ya. Tante Uli Papa juga juga. happy lah, mudah-mudahan di Lampung, di Jakarta ya tinggal ya menghabiskan waktu-waktunya dengan hal-hal yang buat happy lah, nggak usah banyak Iya, iya pikiran betul. lagi, tinggal anak-anak aja yang disuruh apa Iya, maunya. Mas lagi ini yang paling banyak. Apa-apa Karena aja kan paling porsinya bilang, sesuai Mas porsi. dapat tugas dari Om Udin. Langsung deh. Iya, ya mudah-mudahan Sekarang apa yang menjadi berapa ya cita-cita cucunya Om Udin ya? 3, kemudian 4, 7. Nadia 2, 6, 8. 8. Alhamdulillah. Ya, Dan udah punya cicit juga kan Om Udin dari Kemal ya, kan? ya. Mm-mm. Jadi Om Udin tuh Mm-mm. udah buyut-buyut ya. Alhamdulillah ya Mas. Iya. Mm-mm. Alhamdulillah. Pada kumpul semua sekeluarga. Alhamdulillah. Dan syukur juga buat saya yang masih lengkap orang Iya tua papa betul. mama, termasuk juga orang tuanya Mika masih masih lengkap, masih sehat. Ya itulah Oh iya betul. bless bener Alhamdulillah. buat saya, Iya. termasuk Rena yang masih punya Kakek punya nenek yang kakek lengkap ya. nenek dari dua belah orang tuanya, masih masih bisa tumbuh, ya mudah-mudahan ini satu berkah yang mungkin belum semua orang bisa dapat Iya hal betul yang seperti Mas. itu. Berkah besar banget ya Mas ya. Bener-bener. Ara aja Makanya, kehilangan papa umur 17 tahun. iya itu Iya makanya. ini bener-bener lu bener. Aduh jadi iri sih. Heeh. Jadi iri nih Mas punya papa mama Jadi sampai gini ya, iya. iya lengkap semua ya. Alhamdulillah banget. Itu berkah yang nggak Alhamdulillah. bisa dibeli sama Nggak bisa apapun. dibeli pakai Ya harga betul. berapapun kan? Ya betul, Hmm. betul, betul. Iya bersyukur banget. Ya jadi ya terakhir ini kita berdua pokoknya ngucapin ulang tahun ke Om Udin. Om Udin sehat Ya, selalu. Dan Om Udin amin. itu teladan bagi kita semua ya. Datu Om Udin itu gimana. Ya, Mungkin kita nggak bisa melampaui yang seperti lebih tinggi ya, karena itu udah paling tinggi kalau di provinsi juga kan. Tapi insya Allah ya, yang kayak ya. teladan Nomudin disiplin Tapi ya. minimal nama harum Ya. keluarga besar yang harus dilestarikan sama kita semua, generasi penerusnya lah. Amin, Ya amin. kan? Iya semoga Hmm. semoga setidaknya nggak ngejelekin nama keluarga lah ya Mas ya. Iya, makanya terima kasih juga anak Alhamdulillah yang kalau bisa sudah mendorong. mengharumkan. Tapi kalau ya at least Heeh. nggak ngejelekin lah ya. Salah satu yang menjadi target juga nanti mudah-mudahan yang kemarin kita bicara masalah sama Pak Ansori dan yang lainnya, Mm, mm, mm. Insya Allah di tahun 2023 ini pada saat ulang tahun Lampung nanti, ulang tahun provinsi, bisa jadi gelar bedah bukunya Datuk. almarhum Datuk kan. Iya. Heeh. Ya legasi banget Jangan, dan alhamdulillah kita diminta kan sebagai keluarga kan kita bersyukur ya Mas ya. Orang ya, itu ya, melihat Datu seperti itu, melihat Om Udin seperti itu kita sangat-sangat bersyukur gitu. Alhamdulillah di ya, keluarga kita ya, itu ada Datu, ada Om Udin, nggak kita nggak usah jauh-jauh nyari hero, nyari orang-orang yang bisa kita ya, 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 pelajari, kita teladani ya, langkahnya. Yang deket-deket gitu kan ternyata orang-orang terdekat kita itu udah ya luar biasa gitu. Kita bersyukur ya, banget dan semoga Lampung juga akan punya hero kan, Datu, ada Om Udin.
nanti perjalanan Datu itu semoga anak-anak Lampung tuh pada tahu ya Mas. Karena kita pun Ya, keluarga kalau kita nggak baca dan nggak belajar kan kita juga sendiri nggak tahu ya Datu tuh banyak sekali. Kalau Mas ya, tahu pasti karena Mas dari kecil sudah belajar ya. Kalau ya, Ara kan ya, sedikit-sedikit aja gitu taunya. Taunya cuma Datu tuh suka ngasih permen dulu kan seneng aja. Nggak tahu Datu tuh hebat banget gitu ya. Tapi ya, ya itulah, kalau Mas kan udah banyak banget taunya tentang keluarga dan Mas juga dididik dari kecil ya untuk tahu, untuk paham keluarga, anak-anak laki tertua ya, juga. ya, Ya, jadi sama-sama untuk Om Udin, Om selalu sehat dan terus bersama kita ya Om, amin. dibimbing Ya, kita-kitanya. Dan kalau ada apa-apa kan kita juga selalu nanya Om gitu ya. Semoga ya, Om 1000 tahun lagi lah selalu ada untuk kita semua. Gitu. ya, amin. Jadi ini rekamannya Ara tutup dulu. Ya, Kita oke, jumpa yang nanti bisa oke, apa masih lah. bersama. Iya, kita pisah dulu ya yang ini nanti kita mungkin Oke, ketemu lagi yang bicara yang lain. Mas, makasih banyak ya ngobrolnya, masih lah. sharingnya. Udah belajar banyak banget mulai Oke, dari plat sampai harus disiplin. ya, Iya. ya lah. Makasih ya, Oke, Mas. masih lah, masih Assalamualaikum. banyak. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.